Kekuatan Queen of Wands adalah kekuatan transformasi. Kamu yang dulu dianggap lemah, kini menyimpan kekuatan tak terlihat. Setiap doa yang kau panjatkan di malam-malam sunyi, setiap air mata yang kau sembunyikan, kini berubah menjadi energi yang menghancurkan mereka dari dalam. Ini bukan tentang balas dendam, bukan pula tentang kebencian, ini tentang keseimbangan. Semesta takkan membiarkan ketidakadilan berkuasa terlalu lama. Leluhurmu tak main-main. Mereka memastikan setiap penderitaan yang kau alami akan kembali kepada pelakunya 3 kali lipat. Dan kamu? Kamu tak perlu melakukan apapun. Cukup berjalan dengan kepala tegak, cukup nikmati setiap langkahmu, cukup fokus pada cahayamu sendiri. Karena cahaya itu kini telah begitu terang, hingga mereka yang dulu menindasmu tak lagi bisa menghindarinya. Kami takkan biarkan mereka bernapas lega, bisik leluhur melalui kartu ini. Biarkan kobaran api ini yang membersihkan jalanmu. Kamu hanya perlu duduk dan menyaksikan bagaimana takdir bekerja untukmu. Dan pada akhirnya, saat kamu melihat semua ini terjadi, kamu akan tersenyum. Bukan karena puas, tetapi karena kamu tahu bahwa pada akhirnya, keadilan semesta selalu berjalan dengan caranya sendiri. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Rasakan getaran di udara, seperti ada celah yang terbuka, seperti ada benteng yang mulai runtuh di dunia mereka. Semesta sedang bergerak menyusun ulang peran dalam takdir yang mereka sangka tetap. Mari kita lihat kartu berikutnya, karena kisah ini belum berakhir. Kartu ketiga, Seven of Wands. Dia yang masih nekat merangkak untuk menjatuhkanmu, tak sadar bahwa Seven of Wands telah membentengi hidupmu dengan pagar gaib. Setiap rencana liciknya, setiap bisikan jahatnya, memantul kembali seperti panah yang mengenai perisai baja. Mereka mencoba menusukmu dengan kata-kata, mencoba menjatuhkanmu dengan tipu daya, tapi mereka lupa satu hal. Semesta selalu memihak pada jiwa yang bersih. Kamu mungkin masih melihat mereka berusaha dengan cara yang semakin licik, dengan strategi yang semakin halus, tetapi jangan tertipu. Itu bukan kekuatan mereka, melainkan ketakutan. Mereka takut karena tak ada lagi cara untuk menjatuhkanmu. Mereka takut karena untuk pertama kalinya mereka sadar bahwa keberadaanmu bukan sesuatu yang bisa mereka permainkan sesuka hati. Dan saat ketakutan mulai menguasai mereka, mereka akan melakukan segala cara untuk bertahan, meski dalam hati. Mereka tahu bahwa semuanya sia-sia. Leluhurmu berdiri di garis depan dengan tongkat perlindungan. Mereka memastikan tak satupun racun dari mulut-mulut kotor itu akan sampai kepadamu lagi. Bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan terakhirnya, upaya itu akan sia-sia. Seven of Wands menunjukkan bahwa posisimu sekarang terlalu kuat untuk digoyahkan. Kamu bukan lagi mangsa, tapi penjaga gerbang takdirmu sendiri. Mereka yang dulu memandangmu sebelah mata, kini mulai memahami bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dihancurkan begitu saja. Setiap usaha mereka hanya akan berbalik menyerang diri mereka sendiri. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan diri, mulai meragukan kehebatan yang dulu mereka bangga-banggakan. Dan pada akhirnya, mereka akan melihatmu berdiri di puncak, sendiri, tak tersentuh, tak bisa diraih oleh tangan-tangan yang dulu berusaha menarikmu jatuh. Biarkan mereka menghabiskan tenaga untuk melawan bayangan sendiri, desah leluhur melalui kartu ini. Kekuatan mereka sudah habis, sementara kau baru saja mulai merasakan manisnya kemenangan. Dan memang benar, ini baru permulaan. Perjalananmu belum selesai, tetapi jalannya kini lebih terang, lebih lapang, lebih damai. Kamu tak lagi dihantui ketakutan, tak lagi terjebak dalam permainan mereka. Kamu telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Jadi biarkan mereka kelelahan dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Kamu tak perlu melakukan apapun selain terus berjalan karena di depan sana, cahaya kemenangan sudah menunggumu. Pernahkah kau mendengar suara patahan tulang dalam keheningan? Suara yang samar tapi menggema seperti jeritan yang tertahan di tenggorokan mereka. Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa sesuatu telah runtuh. Mari selami makna kartu berikutnya, karena momen paling dramatis akan segera terungkap. Kartu keempat, Death. Dia yang tertawa melihat air matamu, kini terbaring lemah tanpa memahami mengapa badai menghancurkan hidupnya. Death card datang bukan sebagai akhir, tapi sebagai bukti bahwa leluhurmu sedang menulis ulang takdir. Mereka yang dulu menertawakan penderitaanmu, kini dihantui oleh kepedihan yang mereka ciptakan sendiri. Setiap kali mereka mencoba melangkah maju, ada sesuatu yang menarik mereka ke belakang, seperti bayangan masa lalu yang enggan pergi. Kekuatan Queen of Wands adalah kekuatan transformasi. Kamu yang dulu dianggap lemah,